Shalom. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 17 katakan, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Kemarin kita sudah memperingati ulang tahun kemerdekaan ke-79 tahun. Biarlah kemerdekaan itu kita gunakan untuk kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Hidup di dalam roh. Karena dengan hidup di dalam roh, maka ketaatan, kerendahan hati ada di dalam hati kita. Karena Roh Kudus yang memimpin kita. Dan biarlah hormat kita, pengagungan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita mau menyembah Dia, mengagungkan Dia, memuji Dia, sebab Dialah Raja di atas segala raja, yang memberi kepada kita kemenangan, memberi kepada kita kebebasan, memberi kepada kita kemerdekaan untuk hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Oh Yesus, inilah hidup kami. Kami mau mengagungkan Engkau, Tuhan di atas segalanya. Kemuliaan, kehormatan, keagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan di tempat maha tinggi. Shikana lama yang shikana lama yang shikana. Bagi anaknya penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa.
Ya penyembahan kami yang tulus padamu, dan kami menaikkan begitu Tuhan Kudus melayakan kami, dan biarlah Engkau yang bertata atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Sebab Dialah Allah yang memberikan pada kita anugerah yang terbesar buat kita.
luar biasa, maka selayaknya lah kita dengan segenap hati mengagungkan Dia dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Biarlah jiwa kita dan segenap nafas kita mengagungkan Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang mempunyai kehidupan, yang mengaruniakannya itu kepada kita, sehingga kita merdeka dari masa kegelapan, merdeka dari dosa. Mari hidup berkenan lagi di dalam Tuhan. Undang Roh-Nya di dalam kita, supaya kita lebih lagi taat pada Dia. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu mulia. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Sungguh ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. sekali lagi sebut Dia dengan segenap hati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau
Setiap kita yang mengasihi Tuhan, mari rasakan kebaikan Tuhan. Anugerahnya berlimpah bercurah bagi setiap kita. Kita yang dulu berdosa telah dipertikaikan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Rasakan nikmati kebaikan Tuhan lebih lagi dalam setiap kehidupan kita. Sepanjang hidupku kau setia,
Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku yakin kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, Ku yakin kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku yakin kebaikan-Mu Tuhan. Nafasku memuliakan, ku yakin kebaikan-Mu Tuhan. Nafasku memuliakan, ku yakin kebaikan-Mu Tuhan. Lagi katakan nafas. Nafasku memuliakan-Mu, ku yakin kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Nafasku memuliakan-Mu, ku yakin kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengakui Engkau Allah yang sangat-sangat baik bagi kami. Tidak terukur kasih setia-Mu bagi setiap kami. Selalu baru rahmat-Mu bagi setiap kami. Dan itu sebabnya kami mau terus mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh amat sangat baik bagi kami semua. Pagi hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk mendengar Tuhan berbicara kepada setiap kami. Buat kami mengerti pada pagi hari ini setiap ajaran dan didikan Tuhan bagi kami semua, sehingga kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami seperti yang Kau harapkan dan Kau inginkan. Berkuasalah Engkau atas kami masing-masing, menguasai seluruh panca indera, jasmani dan rohani kami, agar setiap kebenaran yang kami terima sungguh-sungguh bisa kami pahami ya Tuhan. Yang menghalang-halangi untuk kami bisa mengerti, menangkap pesan-pesan Tuhan, aku hardik keluar dalam nama Yesus Kristus, hanya pergi dari setiap kami semua demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sangat bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang besar dicurahkan kepada kita, sehingga hari ini kita
kita bisa sama-sama menikmati kebaikan Tuhan, dan salah satunya kita wujudkan dengan kita beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah ini kita telah memuji, menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan, dan sebelum lebih lagi kita ada dalam hadirat Tuhan, kita akan sama-sama boleh belajar firman Tuhan. Yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kisah yang cukup populer dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 16-17 tentang kisah penciptaan manusia. Tetapi saya tidak akan menceritakan seluruh kisah penciptaannya, hanya beberapa hal saja yang perlu untuk saya sampaikan kepada kita semua. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 saya bacakan untuk kita semua. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini datang kepada manusia ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Dan itu artinya bahwa mereka masih terkoneksi, mereka masih hidup dalam kebebasan dalam segala hal. Kebebasan dalam berinteraksi dengan Tuhan tanpa batas, tanpa penghalang, tanpa pengganggu, penghambat apapun, sekalipun posisinya Tuhan tidak kelihatan dan manusia adalah wujud nyata. Tetapi kebebasan secara spiritual antara manusia dengan Tuhan tidak terganggu dosa pada waktu itu. Dan salah satu yang lain yang bisa kita baca dari ayat ini, mereka juga memiliki kebebasan secara jasmani untuk menikmati segala berkat Tuhan. Katakan sama-sama, menikmati segala berkat Tuhan. Sudah bisa bayangkan enggak bahwa ayat ini berkata semua pohon yang ada di taman ini buahnya boleh kamu makan. Jangan salah menerjemahkan ya Bapak Ibu Saudara. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Nah, dia bukan rayap masalahnya gitu ya. Jadi bukan pemakan pohon, pemakan buah Saudara. Nah, semua buah. Saya tidak bisa membayangkan seberapa banyak area yang dibutuhkan Tuhan untuk menanam semua jenis buah-buahan di Taman Eden. Mungkinkah menghabiskan 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, saya nggak ngerti. Atau ketersediaan buah yang bisa dimakan kala itu benar-benar mewakili seluruh buah yang ada di bumi ini saat ini. Jadi representasi seluruh jenis buah yang hari ini ada, dulu sudah ada di Taman Eden. Saya tidak ngerti, karena tidak ada catatannya, jelas. Tetapi setidaknya Bapak Ibu Saudara, kita bisa membayangkan semua buah yang ada di taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tadi ayat yang ke-16 berkata demikian. Artinya ada kebebasan untuk menikmati berkat Tuhan. 2 hal, mari kita ulang kembali. 1, kebebasan secara spiritual untuk mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk mereka bisa berbicara kepada Tuhan secara langsung. Untuk mereka bisa terkoneksi roh mereka, sebut saja demikian, walaupun istilah itu belum ada di zaman itu. Mereka bisa terkoneksi secara spiritual dengan Tuhan secara bebas tanpa ada halangan apapun. Dan yang kedua adalah kebebasan untuk menikmati berkat Tuhan dalam hidup mereka. Saudara bisa bayangkan kalau bebas, begitu bebas, apa saja yang bisa dimakan di taman itu boleh dimakan. Nah, berbeda dengan zaman hari ini, kira-kira mungkin seperti itu ya. Saking kepingin bebasnya, tetapi karena terbatas, kemudian manusia membawa plastik dari rumah kan gitu ya saudara. Karena semua pengen bisa dimakan, cuma perutnya terbatas, mulut terbatas. Ya Pak, pengennya semua, ya udah kalau gitu yang bisa dimakan 1-2 jenis, yang lainnya dibawakan plastik dari rumah. Itu orang model zaman sekarang. Tapi di sini nggak ada, kasih tahu kanan kiri, bukan kamu yang kayak gitu. Ya, saudara nggak berani bilang apa saudara pelakunya? Enggak ya, bercanda aja. Nah, tetapi ada kebebasan. Kalau saya pakai istilah
yang tadi worship leader pakai, ada kemerdekaan sebelum semuanya jatuh dalam dosa, sebelum dosa akhirnya menguasai dunia. Dalam konteks itu, maka mereka mengalami sebuah kemerdekaan secara spiritual, kemerdekaan untuk menikmati berkat Tuhan. Jadi kalau kemudian saya istilahkan dengan yang lain, kemerdekaan secara jasmani untuk menikmati berkat Tuhan, dan kemerdekaan secara rohani. Jasmani, rohani mengalami kemerdekaan. Ini menjadi catatan penting dulu buat kita di awal, karena titik beratnya bukan di situ nanti Bapak Ibu Saudara saya sampaikan. Nah, tetapi mari kita mengerti bersama-sama bahwa sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu mengalami kemerdekaan secara jasmani dan rohani. Katakan sama-sama, kemerdekaan jasmani dan rohani. Dan ini menjadi catatan penting. Artinya bahwa dosa akan membuat manusia terikat secara jasmani, terikat secara rohani. Spiritual hubungan dengan Tuhan akan diganggu, kemudian kehidupan secara jasmani juga akan diganggu karena adanya dosa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara mesti paham ini dulu, supaya kita jadi ngerti, oh iya, kalau aku begini ini, kalau aku melakukan dosa, kalau aku nyimpen dosa, kalau aku masih melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, koneksiku dengan Tuhan bisa terganggu, dan aku menikmati berkat Tuhan pun bisa terganggu. Sehingga kita akan jadi sadar bahwa dosalah yang harus kita singkirkan dari hidup kita. Nah, itu menjadi pendahuluan penting buat kita. Nah, ayat ini berkata bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi satu hal itu kan tadi dikatakan, kalau engkau makan buah pengetahuan yang baik atau yang di tengah taman, pasti engkau mati. Nah, kembali ke ayat yang tadi, boleh kau makan dengan bebas. Bapak Ibu Saudara perhatikan, sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menciptakan semuanya. Katakan semuanya. Tuhan sudah menciptakan semuanya. Baru terakhir manusia diciptakan. Artinya, begitu manusia ada, begitu manusia diciptakan, semua sudah tersedia. Ini bentuk tanggung jawab dari Tuhan. Allah kita, Tuhan kita, yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Katakan amin. Artinya kalau Dia menciptakan saudara dan saya, itu tidak akan mungkin menderita. Dalam konsep pengertian umum ya, penderitaan. Karena kalau kita sebut sebagai penderitaan untuk mencapai kemuliaan, memang harus ada. Yesus mengalami penderitaan untuk pada akhirnya Dia dimuliakan. Yusuf mengalami penderitaan untuk supaya dia dimuliakan. Jadi konteks penderitaan untuk kemuliaan itu memang pasti ada. Tapi dalam konteks kita bicara tentang penderitaan, manusia diciptakan hanya untuk menderita, itu salah. Karena karena Alkitab menulis dengan jelas bahwa pada waktu manusia itu diciptakan, semuanya itu sudah disediakan oleh Tuhan. Ibarat kata mungkin bahasa lugasnya, begitu manusia lahir, makanan sudah tersedia. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan kita memanggil saudara dan saya, ataupun menciptakan saudara dan saya, itu secara bertanggung jawab. Jadi tidak mungkin Tuhan akan meninggalkan ciptaannya. Katakan amin. Tuhan tidak mungkin menciptakan saudara dan saya hanya untuk membuat kita menderita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mungkin mengalami sesuatu hari ini, percayalah itu bukan ending. Itu bukan titik terakhir yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau toh pun mungkin dalam tanda kutip ada penderitaan yang harus saudara dan saya alami, itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita pada tingkat kemuliaan yang lebih tinggi. Yang percaya katakan haleluya. Kita akan dibawa pada titik kemuliaan yang lebih tinggi. Kenapa? Dari sini kita belajar Tuhan kita, Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau menciptakan manusia, tidak mungkin dibiarkan menderita. Jadi seberat apapun hari ini yang kita alami dan kita rasakan, Bapak Ibu Saudara, percayalah itu bukan endingnya. Kasih tahu kanan kiri, katakan semangat, ini belum ending.
Ini belum ending. Amin. Amin. Kita masih sedang diizinkan berproses. Walau memang masing-masing kita mungkin prosesnya berbeda secara tingkat berat penderitaan, mungkin juga dirasa berbeda. Saya katakan dirasa itu begini. Orang sama-sama mengangkat beban 5 kilo, kepada yang satu masih terasa bisa ringan, tetapi yang kepada yang satu mungkin terasa sangat berat. Padahal tingkat bebannya sama-sama 5 kg misalnya begitu. Jadi rasa yang dimiliki oleh seseorang ketika berproses itu bisa terasa mungkin berat, terasa mungkin lebih ringan dibanding dengan yang lain. Tetapi tidak masalah di situ Bapak Ibu Saudara. Yang jelas adalah kita belajar hari ini, Tuhan kita, Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Dia sudah menciptakan kita terlahir ke dalam dunia, itu artinya Dia sudah sediakan semua yang kita perlukan. Yang percaya bisa kasih tahu kanan kiri, yang itu aku percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayo mulai belajar bertahan dalam sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi. Sekali lagi, tidak mudah. Mudah memang untuk diucapkan, seringkali tidak mudah untuk dijalani. Tetapi ayo tetap bertahan dalam apa yang Tuhan mau, dalam apa yang Tuhan inginkan, dalam apa yang Tuhan rencanakan buat saudara dan saya. Proses kita jalani, kita hadapi bersama dengan Yesus. Kita lakukan perkara yang besar. Lagu yang terbaru, apapun masalahmu, asal ada Yesus, beres kabeh. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, belajar. Tuhan menciptakan manusia, berarti saudara dan saya termasuk di dalam. Ketika Tuhan menciptakan manusia, itu tidak dalam kondisi kosong, tanpa apapun, sehingga kemudian manusia harus mengalami sebuah penderitaan yang sangat berat. Belum ada pohon misalnya, belum ada buah-buahan misalnya, belum ada binatang. Semuanya serba kosong. Ingat catatan Alkitab, pada mulanya langit dan bumi itu belum berbentuk, gelap gulita menguasainya. Itu adalah kondisi bumi sebelum kemudian Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Terciptalah siang, terciptalah malam, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara bisa bayangkan kalau manusia diciptakan pertama kali, belum ada matahari, belum ada bulan, bintang dan sebagainya. Manusia akan tinggal di dalam kegelapan selama berhari-hari. Dan tanpa apapun, tanpa makanan, tanpa apapun. Tapi Tuhan tidak yang begitu. Kita belajar hari ini, Tuhan kita pasti bertanggung jawab kalau Dia menciptakan seseorang. Jadi kalau saudara terlahir hari ini dan bisa ada hingga dengan hari ini, itu pasti karena Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dan saya percaya untuk seterusnya, bahkan untuk selamanya, Dia tetap pribadi, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Jadi tetap semangat menjalani kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Percaya semua ada waktunya. Semua ada titik akhir yang menyenangkan. Bahasa film itu kalau pemeran utama, tokoh utama itu selalu happy ending gitu kan. Walau ceritanya itu seperti seolah-olah penuh dengan penderitaan, tantangan, rintangan, hambatan, gangguan, tetapi selalu happy ending. Mungkin perjalanan hidup kita mirip seperti itu, tetapi percayalah karena Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab, Dia pribadi yang bertanggung jawab, maka pasti buat saudara dan saya selalu happy ending. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pasal 3 ayat 9 dan 21.
Pasal 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Lalu ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Cerita ini Bapak Ibu Saudara kalau lihat dalam judul barikopnya adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi singkat ceritanya karena kita sudah tahu semuanya ceritanya ya. Setelah manusia seperti itu, pasal 2 dikatakan iblis mencoba untuk menarik mereka dari kebenaran firman Tuhan dan berhasil. Akhirnya dalam pasal 3 dikisahkan tentang bagaimana kisah kejatuhan manusia itu ke dalam dosa. Iblis menipu mereka dengan memutarbalikkan fakta dan kebenaran hingga pada akhirnya logika manusia berjalan di sana, iman dan firman mulai hilang dari hidup manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara di sini kita bisa belajar kalau kita memberi ruang pada logika lebih besar, iman pasti semakin kerdil. Tetapi sebaliknya kalau kita memberi kesempatan pada iman lebih besar, logika pasti akan ditaruh. Tetapi dalam hidup ini tidak mungkin serta-merta orang bisa menaruh logika. Karena perjalanan hidup ini selalu penuh dengan logika, perhitungan. Aku mau berangkat acara di Solo jam 11, acaranya jam 11. Aku harus berangkat jam berapa, naik apa? Kalau naik bis berangkat jam sekian, naik motor berangkat jam sekian, naik kendaraan pribadi jam sekian, naik kendaraan umum jam sekian. Pesan Gojek, pesan Grab harus sekian menit sebelumnya dan seterusnya. Itu perhitungan. Kalau udah bicara perhitungan itu bicara logika. Nah manusia akan selalu menggunakan logikanya karena hidup ini selalu penuh dengan perhitungan. Tanggal 2 saya terima gaji sekian juta, kebutuhan listrik, air, BPJS dan lain sebagainya sekian rupiah, sisanya sekian, beli beras dan sebagainya habisnya sekian, persepuluhan, kemudian menabur habis, gitu kan saudara? Semuanya akhirnya serba perhitungan. Aku masuk 8 jam, kalau aku kerja kurang dari 8 jam potong gaji, per jamnya dipotong 10.000 misalnya, begitu kan saudara? Jadi kalau aku potong jam kerja sekian jam, berarti aku kehilangan gaji sekian 10.000. Akhirnya dilogikakan semuanya serba logika. Imannya jadi kerdil. Dan alhasil di titik tertentu iman sudah mati. Bicara iman sudah tidak mempan lagi. Bicara iman sudah tidak masuk lagi bagi dia. Kenapa? Logikanya yang sudah lebih besar. Tetapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, itu memang cara kerja setan. Kasih tahu kanan kiri, itu memang cara kerja setan. Dibuat manusia itu berlogika lebih besar daripada iman. Dibuat manusia itu berlogika lebih cepat daripada pertimbangan dan doa. Semuanya serba dipertimbangkan hanya faktor logika. Itu cara setan agar memang imannya jadi mati. Nah Bapak Ibu Saudara, itu cara setan memutarbalikkan firman agar masuk di logika, logikanya membenarkan, imannya jadi mati. Itu yang terjadi pada manusia pertama. Iblis memutarbalikkan firman sehingga kemudian manusia berpikir, oh iya ya, benar ya. Akhirnya diambillah atau dikerjakanlah apa yang disarankan oleh si setan. Alhasil manusia jatuh dalam dosa. Kita tahu bersama kisah lengkapnya. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tahu enggak kira-kira Bapak Ibu Saudara kalau manusia itu jatuh dalam dosa? Pasti tahu karena Dia Tuhan yang Maha tahu. Lalu kenapa dalam bahasa Alkitab dikatakan Tuhan mencari manusia? Bukankah Tuhan sudah ngerti di mana manusia itu, di mana Adam dan Hawa bersembunyi? Tuhan pasti sangat tahu dan sangat mengerti. Kenapa bahasa Alkitabnya Tuhan mencari? Justru disinilah teologinya Bapak Ibu Saudara. Alkitab menulis
Dia mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tuhan itu bukan Tuhan yang kalau manusia diciptakan kemudian jatuh dalam dosa, lah syukurin, urusin sendiri urusanmu, salah sendiri ngapain enggak taat. Enggak begitu, saudara. Sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan masih punya inisiatif untuk mencari. Sekali lagi karena dia pribadi yang bertanggung jawab, dia akan cari di mana manusia itu berada. Yesus menggambarkannya sebagai kalau ada seorang yang punya 100 ekor domba dan satu hilang, dia akan tinggalkan untuk sementara yang 99 dan mencari satu ekor. Dan setelah ditemukan dia akan bawa kepada kawanan yang 99. Bandingannya terlalu jauh. 99 ekor dibanding satu. Tapi satu yang hilang ini Tuhan mau cari sampai ketemu. Itu artinya Tuhan bukan Tuhan yang membiarkan umatnya berjalan sendirian. Dia akan cari sampai ketemu. Dia pribadi yang mengasihi begitu luar biasa, mencintai, menyayangi begitu luar biasa. Adam sudah jatuh dalam dosa pun dia cari. Dia panggil namanya, Adam, di mana kamu? Aku di sini. Ngapain kamu di situ? Aku sembunyi. Ngapain kamu sembunyi? Aku telanjang, Tuhan. Loh, kok kamu bisa tahu kamu telanjang? Dimulailah interogasi. Si perempuan menyalahkan ular, si Adam menyalahkan perempuan. Memang ada konsekuensi bahwa mereka harus keluar dari Taman Eden. Tapi perhatikan ayat 21. Tuhan jugalah yang membuat pakaian untuk Adam dan Hawa. Betapa kita bisa menyaksikan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh besar buat kita semua. Katakan amin. Tuhan selain bertanggung jawab, Dia jugalah yang akan memperlengkapi, mencukupi, menyediakan semua yang kita perlukan. Perhatikan, setelah manusia jatuh dalam dosa pun Tuhan masih dengan rela mencarinya. Tuhan masih dengan rela menyediakan pakaian, membuatkan baju buat mereka. Sesuatu yang luar biasa, bukan? Hari ini kiranya hal yang sama terjadi kepada setiap kita. Kalau saya boleh pakai istilah dalam perjanjian baru, Tuhan memiliki kasih dan pengampunan yang begitu besar. Sudah disakiti, dilukai, dikhianati, ditinggalkan pun Dia masih mencari dan menyediakan yang mereka perlukan. Ketelanjangan mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Maka Tuhan yang membuatkan pakaian untuk mereka. Sudah bisa bayangkan betapa Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Katakan sama-sama, Tuhan luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, camkan itu baik-baik dalam hidup kita. Karena dosa, kemerdekaan secara jasmani dan rohani, spiritual dan menikmati berkat Tuhan itu menjadi hilang. Karena pada akhirnya kita tahu bersama dalam kisah ini semuanya serba dikutuk. Adam dikutuk, Hawa dikutuk, ular dikutuk, bumi pun dikutuk. Semua dalam keadaan terkutuk pada akhirnya. Tetapi Tuhan tetap masih memelihara mereka, menyediakan yang mereka perlukan. Ketelanjangan mereka Tuhan tutupi dengan pakaian, dan Tuhan yang buat itu. Sekalipun berdosa, Tuhan tetap mau bicara dengan umatnya. Sekalipun Adam sudah berdosa, Tuhan tetap mencari ciptaannya. Jadi saudara, jangan khawatir. Kasih tahu kanan kiri, jangan khawatir. Karena sekalipun kita berdosa,
Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya, katakan amin. Tidak mudah loh saudara. Dikhianati tetap mengasihi, dikhianati tetap mengampuni, dikhianati tetap menyayangi, dikhianati tetap mencintai. Itu tidak mudah. Kami itu tidak secara langsung kepada saya, tetapi dengan Ibu Gembala sedang dipercaya untuk menangani satu keluarga yang kalau keputusannya yang perempuan, yang istri itu pengennya berpisah. Walaupun kalau ditanya kadang-kadang ngomongnya juga belum pengen berpisah. Tapi hari ini di titik ini dia di posisi sudah meninggalkan rumah. Jadi si istri yang meninggalkan rumah karena melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh sang suami. Sudah begitu banyak saran firman dan kebenaran yang disampaikan kepada istri. Coba kamu belajar mengampuni, kamu belajar untuk mengasihi. Memang sakit namanya dikhianati. Tapi kalau kamu bisa belajar mengasihi, mengampuni, sudahlah. Melupakan apa yang dia pernah lakukan. Toh hari ini suamimu sudah berkata, aku bertobat, aku salah, aku minta ampun. Jadi dia sembunyi Bapak Ibu Saudara. Dia kos tetapi kosnya tidak pernah diberitahukan kepada anaknya sekalipun tidak dikasih tahu di mana dia tinggal. Agar tidak dicari. Kami sedang mendoakan, ikut mendoakan supaya keluarga ini dipulihkan. Karena begini, kami pernah dipercayai Tuhan, orang ini sudah bercerai secara hukum. Jadi dari pengadilan sudah bercerai, sudah kira-kira mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Lalu kita doakan, harus kembali. Karena Tuhan sudah mempersatukan kalian. Dan puji Tuhan mau kembali, Bapak Ibu Saudara. Dalam tanda kutip nikah ulang. Karena memang surat perceraian sudah keluar. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, katakan amin. Tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa memulihkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Termasuk dalam konteks cerita atau kesaksian yang saya sampaikan. Ada juga yang sudah berpuluh-puluh tahun ditinggalkan. Istri ditinggalkan suaminya. Berpuluh-puluh tahun. Saran kami cuma berdoa saja. Siap menerima kembali kalau memang akhirnya suamimu pulang dan berkata, istriku aku mau pulang dan aku mau kembali lagi. Siapkan hati untuk bisa menerima. Selama itu engkau bisa lakukan, Tuhan pasti akan bawa pulang suamimu. Dan betul saudara, setelah berpuluh-puluh tahun suaminya meninggalkan istri tanpa status yang jelas. Kalau yang ini, yang terakhir saya ceritakan, statusnya tidak jelas. Jadi tidak ada surat perceraian secara hukum juga tidak ada. Hanya ditinggalkan begitu saja. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kembali. Suaminya pada akhirnya kembali dan si istri bisa menerimanya. Apa yang dibutuhkan, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Maka Bapak Ibu Saudara tetap andalkan Tuhan. Kembali kepada soal di awal yang saya sampaikan. Dosa itu yang menyebabkan manusia kehilangan koneksi secara jasmani dan rohani. Maka bagaimana kita mendapatkan pemulihan secara jasmani dan rohani itu? Adalah dengan cara, mari tinggalkan dosa. Setiap kita sudah berdosa, kata firman Tuhan pasti begitu. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi hari ini ada satu berita yang baik. Tuhan kita Allah yang maha mengampuni. Katakan sama-sama maha mengampuni. Walaupun kata firman Tuhan, dosamu merah seperti kirmisi, ia akan putihkan seputih salju. Dan walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan diputihkan seputih bulu domba. Tidak ada dosa dan kesalahan yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Asalkan kita mau bertobat, percaya sungguh-sungguh, kembali kepada Tuhan. Tuhan akan pasti memulihkan keadaan saudara dan saya. Hari ini mari miliki satu keputusan. Aku mau merdeka secara jasmani, secara rohani. Caranya tinggalkan dosa. Berhenti. Sekarang, titik sekarang ini. Sementara saudara mendengar firman ini, berhenti. Ambil keputusan, berhenti, tinggalkan dosa. Jangan berbuat dosa lagi.
Minta pengampunan kepada Tuhan. Dan ampuni semua yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Ampuni semuanya, siapapun itu. Bahkan mungkin itu orang yang terdekat sekalipun dengan kita. Ampuni dia. Dan biar pengampunan Tuhan saja yang akan memampukan kita memberikan pengampunan kepadanya. Tetapi titik itu jelas harus terjadi. Bahwa kita harus mengampuni. Itu sebagai bukti kita meninggalkan dosa. Berkeputusan untuk meninggalkan dosa. Sehingga pada akhirnya kita akan mengalami kembali kemerdekaan secara jasmani dan rohani. Bapak Ibu Saudara, saya ajak hari ini percaya. Karena Tuhan kita bertanggung jawab. Jangan khawatir. Dan perhatikan tadi yang bagian kedua. Karena dia bertanggung jawab. Dia akan memenuhi semua keperluan saudara dan saya. Apapun yang saudara butuhkan. Contoh yang saya sampaikan itu kebutuhan secara jiwani, kebutuhan secara rohani barangkali. Hari ini mungkin Anda merasa di titik Tuhan, aku tuh pengen semangat melayani Tuhan, tapi kok aku malas berdoa ya, aku kok malas baca Alkitab ya, aku kok masih jatuh bangun dalam dosa ya. Hari ini letakkan saja saudara. Apa yang engkau rasa engkau perlu Tuhan, aku pengen lebih dekat sama Tuhan. Tuhan, aku pengen lebih banyak lagi melayani Tuhan. Tapi engkau tahu aku kok gak bisa kayak begitu. Serahin saja sama Tuhan. Tuhan ngerti kebutuhan saudara. Kalau saya istilahkan dengan bahasa pasal 3 ayat 21. Serahkan saja ketelanjanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan akan buatkan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjanganmu. Berserah saja sama Tuhan. Sambil terus berjuang dan berusaha mati-matian untuk meninggalkan semua pengganggu, penghalang, penghambat, penghadang apapun bentuk dan jenisnya. Berjuang dengan sungguh-sungguh, tinggalkan semua yang bisa menghalang-halangi kita lebih berkenan kepada Tuhan. Saat kita punya usaha yang kuat dan berserah pada Tuhan, Dia Tuhan yang bertanggung jawab, Dia Tuhan yang mengerti, Dia Tuhan yang akan tetap mencari saudara dan saya dimanapun posisinya. Di titik seperti apa posisi kita, Tuhan akan tetap cari dan akan berikan yang kita perlukan. Mari kita datang pada Tuhan. Mari sama-sama kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan menyelidiki dan izinkan Tuhan berbicara. Sekiranya mungkin Tuhan ingatkan ada hal yang mungkin sepele buat kita, tetapi Tuhan ingatkan itu sebagai sebuah bentuk kesalahan dan dosa yang harus kita tinggalkan. Mari dengan segala kerendahan hati kita mau bertobat sama-sama di hadapan Tuhan. Saya bukan orang yang lebih baik dari saudara. Saya masih tetap berjuang dan berusaha. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan ini kepada saudara bahwa mari sama-sama kita bertobat. Mari sama-sama kita tinggalkan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada sebuah peristiwa di masa yang lalu dan itu mungkin sudah sangat lama terjadi. Tetapi itu sebuah kesalahan, pelanggaran yang mungkin pernah kita lakukan di masa yang lalu. Dan Tuhan ingatkan hari ini. Mari dengan segala kerendahan hati kita minta pengampunan kepada Tuhan. Atau sekiranya Tuhan ingatkan luka yang belum terbereskan. Tuhan munculkan wajah-wajah orang yang pernah melukai hati saudara dan saya. Pagi hari ini, mari sama-sama tetap ambil keputusan untuk tinggalkan dosa dengan cara lepaskan pengampunan atas orang-orang yang mungkin Tuhan ingatkan kepada kita. Lepaskan pengampunan buat dia. Katakan kepada di hadapan Tuhan, Tuhan aku mengampuni dia dengan menyebut namanya. Kalau Tuhan memang mengingatkan wajah-wajah orang tertentu dalam ingatan saudara. Intinya hari ini mari sama-sama kita bertobat. Karena itu penting untuk kita mengalami pemulihan, kemerdekaan jasmani dan rohani. Tinggalkan dosa. Bukankah Dia yang sudah berfirman dan mengajari kita untuk mengerti bahwa Dia bertanggung jawab.
Dia mengasihi, mencintai kita apapun kondisi dan keadaan kita. Gak peduli sebesar apapun dosa yang pernah kita perbuat, asalkan kita mau bertobat, Tuhan akan datang mencari kita, menyelamatkan kita, menolong kita, dan membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan kita. Dia akan mencari saudara dan saya, bukti kasihnya kepada saudara dan saya. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Lagi katakan penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kepadamu di dalam nama Yesus tercurah kasih-Mu yang besar bagi setiap kami pada pagi hari ini, dan biarlah kami benar-benar dapat mengerti dan memahami setiap firman Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya dengan kekuatan yang daripada-Mu. Setiap kami semua, buat kami benar-benar mengerti dan memahami. Dan jikalau mungkin ada di antara kami yang pada pagi hari ini belum mengerti kebenaran firman-Mu, buat kami mengerti. Roh Kudus bantu kami masing-masing sesuai dengan kemampuan kami untuk memahami kebenaran-Mu. Tuhan bantu kami supaya kami dapat melakukan semua firman dan kebenaran itu dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau tetapkan hati kami, Tuhan, kami adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Kami gak akan lagi khawatir, kami gak akan lagi takut, kami gak akan lagi gentar, karena Tuhan kami Tuhan yang bertanggung jawab, dan Engkau menyediakan semua yang kami perlukan. Maka apapun keperluan kami hari ini, Tuhan, Engkau sudah memberikannya kepada kami. Kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami yang membutuhkan kesehatan, kami sudah sehat, kami sudah sembuh. Setiap kami yang membutuhkan pemulihan, kami sudah dipulihkan, kami sudah diperbaharui. Apapun itu di dalam nama Yesus kami sudah menerima. Dan hari ini setiap kami yang membutuhkan kecukupan atas ekonomi kami, hari ini kami sudah dicukupkan ekonomi kami. Semua kebutuhan ekonomi kami sudah tercukupi. Kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Maka hari ini
Serahkan hidup kami sepenuhnya untuk meyakini, mempercayai hanya kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami, untuk selamanya dan seterusnya. Kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau, sebab Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan semuanya itu di setiap hati kami, dan biar kami akan terus mengalami pertumbuhan iman, keyakinan, kepercayaan kami kepada Tuhan, dan kami akan semakin didewasakan dalam anugerah dan kemurahan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami, meteraikan di setiap hati kami dengan darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan kami semua akan menikmati kebaikan Tuhan mulai hari ini dan seterusnya. Kami menerima semuanya dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang diberkati katakan